Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Kali ini kita akan sedikit membuat sebuah semacam review terkait formula-formula yang sudah saya share di sini atau kita pelajari bareng-bareng, yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya ya. Formula calculate, formula all, formula min, max, sum, dan lain sebagainya. Dan di sini sedikit demi sedikit kita akan belajar bagaimana mempraktekkan kegunaan atau fungsi dari formula-formula tersebut di dashboard dari Power BI desktopnya ya. Dan pagi ini, minggu pagi ini 8.25 ya, hari minggu. Oh ya, selamat berakhir pekan buat rekan-rekan yang hari ini berkumpul bersama keluarga ya. Silahkan menikmati bersama keluarga, santai ya. Minggu pagi ini kita akan belajar bagaimana membuat kumulatif total atau total berjalan ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin total berjalannya. Jadi mungkin saya di sini akan menjelaskan dulu di Excel apa sih sebenarnya kumulatif total itu, dan saya kemudian akan mempraktekannya di Power BI. Oke, saya sudah mempunyai sebuah file Excel yang buat seperti ini ya. Anggaplah di sini saya mempunyai sebuah data, dua buah kolom, yaitu tanggal dan nilai. Ya, tanggal di sini berurut 1 sampai 20 Januari, walaupun nanti pada kenyataannya mungkin datanya tidak berurut, tidak masalah ya. Kemudian kolom kedua adalah kolom nilai. Yang akan kita bahas ini adalah bagaimana cara kita membuat kumulatif total dari tiap tanggal. Jadi kumulatif itu misalnya tanggal 1 di sini, kumulatifnya adalah sama dengan penghasilan atau nilai tanggal satunya. Kemudian tanggal 2 sama dengan nilai tanggal 2 ditambah kumulatif sebelumnya ya. Jadi ditambah seperti ini, kumulatif sebelumnya seperti ini. Jadi saat saya klik dan drag ke bawah, formulanya akan tetap sama. Formula ini adalah hasil dari 173 ditambah 257, dimana 257 adalah penambahan dari 146 ditambah 111 ya. Jadi di Excel kita dengan gampangnya bisa membuat formula seperti ini, kemudian klik dan drag seperti ini. Hasilnya akan muncul 2917 di penghujungnya, yaitu total dari keseluruhan penghasilan di sini adalah 2917. Oke, bagaimana cara melakukan hal ini di Power BI? Kita langsung saja ke Power BI Desktop ya. Oke, kita sudah berada di jendela Power BI Desktop dan saya sudah memasukkan data di file saya. Jadi untuk sementara ini datanya saya taruh di data table di Power BI Desktop. Jadi saat saya share filenya ini, rekan-rekan bisa langsung mempelajari via Power BI Desktop ya. Jadi ini adalah data saya. Saat saya klik pada tabel view atau data view, ada dua kolom sama seperti tadi, yaitu data tanggal kemudian data nilai. Bagaimana cara kita menambahkan kumulatif total atau total berjalan pada masing-masing tanggal di sini. Oke, kita ingat terlebih dahulu kemarin kita sudah belajar mengenai sum, calculate, all, dan max ya mungkin ya. Mungkin tiga itu yang akan kita perlukan untuk membuat sebuah measure yang bisa menambahkan kumulatif total. Jadi saya tampilkan dulu di kanvas untuk tabel kita tadi. Saya klik pada table di sini ya. Ini adalah kanvas saya berupa table, nanti datanya saya klik saja, klik dan drag untuk tanggal. Secara otomatis Power BI akan membuatkan kita sebuah hierarki dengan men-drop down tanggal kita, ada year, quarter, month, dan day seperti ini ya. Saya gedein dulu, saya gedein dulu untuk ukurannya, misalnya ya segini cukup ya. Jadi akan di generate secara langsung untuk year, quarter, month, dan day nya. Karena kita tidak memerlukan itu, jadi saya klik saja pada tabelnya, klik pada data grid-nya, data view-nya, saya klik pada drop down di tanggal di sini. Saya tidak memerlukan date hierarchy, saya klik saja pada tanggal. Oke, kita akan disajikan pada hanya data tanggal yang kita punya, sama seperti data tabel yang kita buat tadi. Kayaknya kurang gede ya, saya gedein dikit ya. Oke. Nah, segini kayaknya lumayan ya. Jadi saat saya klik dan drag nilai juga di kanvasnya, kita akan mempunyai nilai
111 146 dan seterusnya di sini. Kemudian bagaimana cara kita menampilkan kumulatif total di ininya, di sampingnya ya. Kita pakai measure dulu, measure yang bisa mengcover kita mengcover apa namanya, bagaimana kumulatif total yang akan kita tampilkan di sini ya. Baik, langkah pertama adalah kita membuat sebuah sum dari nilainya ya. Kita buat measure dulu, klik kanan pada tabelnya, kemudian new measure. Kita tulis saja di sini, tanami saja misalnya total nilai ya. Total nilai akan sama dengan sum dari nilai ya, tabel nilai tutup kurung, saya nambahin saja tabelnya ya. Oke, enter. Ya udahlah, nggak masalah ada tabelnya, sama juga kok hasilnya. Kemudian dari sum total nilai ini kita buat sebuah measure yang akan mengcover kumulatif totalnya. Jadi saya klik kanan pada tabelnya, klik pada new measure, kemudian kita buat sebuah measure yang bernama kumulatif total. Kumulatif total seperti ini, sama dengan kita pakai formula calculate, kemudian calculate, ini saya tekan enter aja dulu ya, seperti ini, kemudian shift enter, kemudian saya tuliskan formula atau saya sematkan total nilai tadi ya, measure dari total nilai tadi, total nilai, kemudian koma, shift enter lagi, kita pakai filter ya, kita pakai formula filter, kemudian kita pakai formula all, kita ambil dari semua tabelnya all ya, all table, kemudian tutup kurung, kita tambahkan kriteria di sini adalah tabel, saya kurang koma ya di sini ya, koma, kemudian shift enter, kemudian table dot tanggal ya, bukan lebih kecil atau sama dengan dari maksimum dari tabel dot tanggal juga. Sedikit membingungkan ini yang terakhir ini ya, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian shift enter, tutup kurung, shift enter lagi, tutup kurung, shift enter lagi, tutup kurung. Oke, kita coba tekan enter ya, nggak ada error. Kita coba klik dan drag pada tabelnya kumulatif total. Twing ya, hasilnya sama persis seperti apa yang kita buat di Excel tadi ya. 111 ditambah 146 257 ditambah 177 ditambah 173 430 dan seterusnya ya, dengan total 2917, sama seperti 2917. Jadi kita sudah mempunyai satu buah measure yang bisa mengcover kumulatif total atau running total ya, untuk setiap tanggal. Saya akan menjelaskan measure yang barusan saya buat. Saya klik pada kumulatif total, terutama pada function yang ada di sini atau persamaan yang ada di sini. Tabel tanggal lebih kecil sama dengan maksimum tabel tanggal. Jadi mungkin ini sedikit membingungkan buat rekan-rekan yang baru belajar Excel ya. Jadi baru belajar Power BI. Jadi akan saya jelaskan ininya di Excel ya, bagaimana cara kerja dari formula ini ya. Jadi jika kita ke Excel lagi ya, kurang lebih cara kerjanya adalah seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ini adalah saya kasih misalnya validasi ya.
Jadi formula yang tadi kita lihat di sini, tabelnya dengan kolom tanggal apakah lebih kecil sama dengan maksimum dari tabel dengan kolom tanggal yang ada di sana ya. Jadi pengertian harus seperti ini. Yang pertama adalah apakah nilai tanggal 1 ini sama dengan maksimum tanggal pada baris tersebut? Jawabnya adalah iya, jadi true. Maka hasil yang akan ditulis atau disampaikan di sini, di kumulatifnya di sini ya, kumulatif akan menampilkan angka yang ada di sini ya. Jadi sum dari, saya kembali lagi di sini, total nilai ini adalah sum dari, klik total nilai, sum dari nilainya. Jadi sum dari kolom nilai yang ada di sini. Karena nggak ada baris yang lain yang disum, hanya 111, maka akan menghasilkan 111 seperti ini, sama seperti di Power BI-nya ya, 111 ya. Kan tetapi untuk baris keduanya ya, kita lihat lagi. Kemudian si Power BI akan bertanya lagi untuk baris berikutnya, apakah baris kedua ini nilai maksimumnya adalah saat kita berada di baris kedua di sini ya. Nilai maksimum tanggalnya berarti tanggal 2. Apakah tanggal 1 dan 2 ini lebih kecil dan sama dengan tanggal 2 baris ini? Jawabnya adalah iya. Berarti maka si Power BI akan mentotal 111 plus 146. Hasilnya adalah 257 tadi di sini ya, 257. Demikian juga seterusnya di baris berikutnya, ini adalah hasilnya true ya, true. Oke, di baris berikutnya juga sama, maksimumnya adalah tanggal 3. Baris ini nilai maksimum tanggalnya adalah saat kita berada di baris ini, nilai maksimum tanggalnya adalah tanggal 3. Dan si Power BI akan bertanya lagi, apakah tanggal 1, 2, dan 3 ini lebih kecil daripada maksimum tanggalnya yaitu tanggal 3? Hasilnya adalah true lagi ya. Jangan di sini pasti false, karena ini pada saat kita berada di sini nilai maksimumnya adalah 3, tanggal 3 Januari, tapi tanggal 4 tidak lebih besar atau tidak lebih kecil daripada si tanggal 3 ini. Jadi hasilnya di sini ada pasti false ya. True. Kemudian Power BI akan menjumlahkan antara 111, 146, 173. Hasilnya akan ditulis di sini. Demikian seterusnya berurutan, baris demi baris dianalisa, kemudian akan ditotal jumlahnya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya bagaimana cara kerja kumulatif total. Kuncinya adalah pada, saya klik dulu, kuncinya adalah pada bagaimana kita menyematkan filter konteks yang ada di kalkulit di sini. Jadi kita harus pintar-pintar memainkan filter konteks yang ada di kalkulit di sini, sehingga apa yang di sum dari nilai yang saya sematkan pada total nilai tadi, masternya ya, bisa dengan betul memberikan kita hasil yang seperti yang kita harapkan ya. Jadi sedikit tricky ya, kalau saya bilang sedikit tricky karena kita akan memainkan beberapa formula untuk mengcover apa yang kita inginkan. Dalam hal ini kita menyematkan filter all dan max untuk mencari tanggal terakhir dari baris yang kita analisa atau row yang kita analisa. All ini sebenarnya kita tidak selalu memerlukan all, akan tetapi kita bisa memakai formula yang lain terkait nantinya kita mau melakukan filtering atau yang lainnya. Akan tetapi karena di sini kita tidak menggunakan slicer, jadi cukup menggunakan all. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami terkait bagaimana cara membuat kumulatif total. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Selanjutnya kita akan belajar terkait formula DAX yang lain ya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin belajar formula DAX dan Power BI dari dasar, silahkan klik tombol subscribe di channel YouTube saya agar tidak ketinggalan video tutorial saya. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di bawah kolom tutorial saya ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.